lagi di Calcio. Seperti yang janji kita kemarin ya, kita mau lanjut bahas-bahas tim dari Giornata 1, Giornata 2, sedikit soal Mercatonya. Tapi tim-timnya yang di episode kemarin udah kita sebut lah. Sekarang kita mau langsung mulai aja lah ya. By the way, Mas Adit sama Mas Aldo masih sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Masih ya, alhamdulillah. Oke. Langsung aja lah, ini kita lihat Atalanta nih yang pertama nih. Atalanta ada tersoek-soek atau terseok-seok. Ada sedikit. Ya, kesulitan dia pas ngelawan pertandingan terakhir itu lawan Bologna 0-0. Maksudnya dengan statistik yang ya seperti biasa penguasaan bola 60%, tapi expected goals-nya Atalanta nih dikit. 0,96 dari 22 total shot. 17 chance created tuh masih on targetnya cuma 3. Cukup sedih gitu loh, dibanding Bologna memang kelihatan ya udahlah lawan tim kayak gini ya bertahan aja lu, jangan ngadi-ngadi mau nyerang gitu loh. Terus di pertandingan pertama juga lawan Torino itu sebenarnya Atalanta menang, ada sedikit faktor luck kali ya. Iya, menit akhir itu kan golnya. Menit terakhir itu si siapa namanya? Piccoli. Gimana nih kalau menurut Mas Adit nih Atalanta nih? Padahal nggak ada kehilangan bintang di depan ya, Romero sih gitu. Iya, Atalanta sebenarnya transfernya bagus sih musim ini dan pelatihnya kan juga masih Gasperini. Terus pemain-pemain kayak Malinowski, Zapata, terus Muriel itu juga masih stay ya. Jadi menurut gua nggak masalah sih Atalanta ya. Ini Romji kayaknya kameranya mati nih. Romji nggak? Biasa. Iya. Lanjut. Iya. Iya, apa namanya? Biasa kan Atalanta kan juga suka lambat tuh startnya dari musim-musim kemarin juga. Cuman dia itu Iya juga ya, benar-benar. Ngegasnya itu kan biasanya di pertengahan ya. Di pertengahan terus di akhir mulai slow lagi. Biasanya gitu Atalanta tuh. Ya itu kalau tadi ngomongin statistik soal ya peluangnya banyak tapi yang on target sedikit, ya itu gua rasa sih berarti soal finishingnya aja sih yang perlu di-improve gitu sih. Ntar juga ya lama-lama udah kebiasa main lagi juga gua rasa sih balik lagi atau serem lagi. Iya. Ini banyak yang prediksi, gue lihat dari tweet-tweet luar ya. Banyak yang bilang prediksi Atalanta itu keluar dari top 4 nih, Dok. Keluar iya. Tapi ngelihat dari performa kedua pertandingan pertama memang seakan-akan itu kayak bakal kejadian gitu, Dok. Tapi lu mungkin ada opini yang berbeda atau justru mengamini itu, Dok? Gue mengamini sih. Keluar. Nyusun ya. Tapi ya peringkat 5 paling lah. Peringkat 5. Anjir, terus yang kedepak lagi siapa? Menurut gue sih iya sih. Tapi transfernya bener mesti di point out, bagus loh. Siapa Golininya cabut ya? Golini cabut, gantinya Musso. Udinese dulu. Keren juga. Keren gitu kan. Christian Romero doang yang menurut gua nggak digantinya nggak sebanding ya. Gua masih belum Demiral sih. Masih belum ngeret Demiral sehebat Romero ya. Romero tuh benar-benar apa ya? Dia intercept, dia kayak nggak mau celana kotor tuh. Itu tuh gue suka back kayak gitu tuh, ngebaca permainan kayak zamannya dulu siapa Benatia dulu di Roma tuh kayak gitu tuh. Kayak si Romero tuh gue suka banget. Berarti Lovato juga masih kurang ya, Dok? Ya masih muda banget ya. Masih muda banget, belum lah. Gila itu Romero kalau bisa harga lebih gede lah itu Juve. Aduh asli dah tuh Juve sayang banget sih lepas deh. Depan juga masih sama, dan yang tengahnya jangan lupa inceran klub kita semua nih, Cup Miners. Sial, gue kesel 15 lagi dapatnya. 15 juta doang ya, itu yang gue kayak ya daripada, mohon maaf ya, bukannya gue nggak setuju sama kedatangannya Yassin Adli, tapi kalau dibanding dia ya gue milih Cup Miners ya, itu subjektif gue aja sih. Maksud gue kayak yang pemain gelandang gitu loh, tapi golnya bisa 15 apa berapa gue lupa akhir.
Si anjing kan ini gak masuk Roma nih, si anjing ini gegaran Zonzi anjir kagak kejual-jual. Zonzi. Emang tadinya udah mau diincar juga, Dok? Diincer juga kan pertama Saka kagak mau akhirnya Cop Manners kayak Roma wait and see-nya Atalanta terus kan makanya lama banget kan Atalanta kan orang nawar terus gila lu 15 dari 20 udah murah menurut gue ya. Roma ini kok kagak ada gerak ya. Taunya nunggu Zonzi kejual, Zonzi-nya nggak mau dijual, anjir. Ya. Berarti si Bangke itu masih ngomong gini tuh kalau di tahun terakhir. Saya ingin mengabdi setahun terakhir kontrak saya. Udah lu mending keluar anjir daripada mengabdi. Gajinya 4 juta, Rom. Gajinya 4 juta. Iya. Kebangetan ya. Masih di squad ya Zonzi ya. Masih di freeze. Dia Fazio sama Santon. Sama Diawara sebenarnya mau dijual. Ini balik lagi ke Atalanta kan berarti tengahnya sebenarnya cukup numpuk ya, ada Cop Manners, Remo Freuler, terus ada De Roon. Nah ini duet Freuler De Roon sama Cop Manners bakal nanti terus masih ada Pasalic ya. Iya. Ada Pasalic terus masih ada Pessina. Masih ada Alexei depannya sih itu Miranchuk. Miley di kanan ya kayaknya dia bakal gantiin cedera kayaknya cukup parah itu gue pernah lihat fotonya dia masih di meja operasi gitu sih kayaknya bakalan lama dan kayaknya udah spotnya diambil Maele sih. Maele kalau karena ambil Zappacosta juga. Iya ada Zappacosta juga. Keren sebenarnya transfernya. Iya, performa Maele di Euro juga kan kece banget itu di Denmark. Ya itu depannya Atalanta doang. Ya memang depan sih sebenarnya gue lihat Atalanta justru nggak ada masalah karena ada Zapatanya masih ada, Murielnya masih ada gitu loh. Justru memang masalahnya ada di belakang sih itu. Gue depannya kayak patung nama kayak tinggal tunggu waktu aja nih buntu menurut gue. Entah kapan sih, gue nggak tahu. Entah buntu atau entah malah makin cair loh. Itu yang ngeri dong. Iya, kan resikonya bener. Kan resikonya buat tim lain tuh resiko buat dia satu, resiko buat tim lain itu kalau dia cair malah yang ngeri. Oke, jadi Atalanta kemungkinan prediksi juga Mas Adit kira-kira masih di top 4 apa keluar Mas? Kalau gue bilang sih masih di top 4 ya. Masih di top 4 justru. Sulit buang ini. Siapa Mas Adit? Iya. Hah? Yang kebuang siapa nanti? Nah itu ya. Milan lagi nih yang kebuang. Gak tahu sih ya. Sampai lah. Janganlah. Ya itu tadi Atalanta. Terus yang gak kalah menarik Fiorentina nih Mas Adit. Gimana Mas Adit transfernya? Odriozola, Lucas Torreira, terus Nicola Gonzalez, ladies and gentlemen. Terus siapa lagi tuh Dok? Lagi sih ketiga. Siapa lagi sih? Matia Nastasic ya kalau nggak salah ya. Nastasic balik lagi. Terus siapa lagi ya? Sorry nih ya gue sambil ngecek nih, gue lupa datanya. Sebenarnya datanya di handphone yang ini nih, cuman dipakai Zoom ya. Iya. Ya Fiorentina sih dibandingin musim lalu ya, gue rasa sih musim ini udah lebih better lah kalau dilihat dari projectnya dia gitu. Ini percaya sama pelatih kayak Italiano gitu udah ini sih langkah maju sih. Walaupun kemarin sempat nunjuk Gattuso. Tapi habis itu ribut sama Comiso nggak cocok sama transfer policy. Baru 5 menit lah istilahnya. Iya, terus akhirnya ditunjuk Italiano. Ya emang menurut gue Italiano juga udah saatnya dikasih kesempatan naik kelas gitu ya. Terus di Fiorentina dikasih tim yang lebih bagus dibandingin waktu Spezia kemarin. Ya, itu Nicolas Gonzalez itu kan itu dari kalau nggak salah dia tuh dari Stuttgart atau mana sih? Stuttgart. Ya dari Stuttgart. Itu lumayan mahal juga sebenarnya buat Fiorentina, kalau nggak salah harganya tuh nyampe 20-an deh. 20 juta. Iya, kalau buat ukuran klub kayak Fiorentina itu kan mahal banget. Ya. Tapi emang sama klub-klub Serie A lain mungkin masih nggak familiar itu Nicolas Gonzalez, tapi dia emang diplot buat gantiin Ribery kan. Nah itu. Ya, gue suka sih mainnya. Iya, menurut gue itu bisa jadi salah satu kejutan signing juga tuh. Walaupun harganya mahal ya, tapi itu bisa jadi salah satu best transfer kalau dia mainnya konsisten lah. Nah, mungkin yang mesti
ya perbaikin ya dari kinerja defense sih, paling kayak biasa kayak musim lalu kan Fiorentina itu kan sering banget gampang kebobolan gitu ya, udah gitu kan mainnya juga nggak konsisten, misalnya menang sekali kalahnya 2 kali, menang 2 kali kalahnya 3 kali, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang perlu di improve dulu sama si Italiano tuh. Tapi kalau untuk kayak peluang ya bisa lah dia ngeganggu kayak 6 besar lah, 6 besar 7 besar sih masih bisa lah ngeganggu. Terus kalau menurut lu gimana, Dok? Terus sekalian ini, Dok, Ricardo Sotil ini kan balik lagi ya? Iya, dari Cagliari. Iya, jadi Cagliari balik. Itu gimana nih kira-kira menurut lu, Dok? Apa dia bakal bisa jadi senjata apa ya? Senjata dalam apa sih istilahnya, senjata cadangan gitu loh, Dok? Bisa nggak sih dia karena tapi ya bisa lah untuk pemain di menit 80-70 ke atas, 80 ke atas gitu lah. 80 ke atas. Tapi ya buat apa lu ada Vlahovic kan? Buat apa gitu kan? Iya. Buat Fiorentina cuma main di satu ini doang kan, satu liga doang kan, maksudnya Coppa sama Serie A doang kan. Iya, 2 doang ya. Udah pasti tuh Vlahovic di depan, nanti gantiannya Sotil. Yang gue suka juga Nicolas Gonzalez tuh, kata pundit-pundit luar juga itu salah satu pembelian terbaik tuh. Dan bisa Serie A tuh salah satu pembelian terbaik. Tapi belakangnya gue nggak tahu, Italiano kayak nggak peduli sama belakang dari dulu ya. Nyerang aja. Dia nyerang aja. Gue suka sih. Bener-bener teknik dua or die kayak gitu kan, dia nyerang aja. Ya belakangnya bener masih Dragowski lagi kipernya. Slow aja, mau kiper Taimi juga dia mah bodo amat gitu loh. Itu aja yang penting ya nyerangnya serem. Semoga staminanya makin naik nih Fiorentina. Kan kita inget dulu tuh Nasio selalu ngomongin nih Fiorentina tim 60 menit nih. Main 60 menit bagus, ke atasnya jelek. Sebenarnya patokannya waktu itu karena Ribery sih. Ribery 60 menit. Udah, pas lawan Roma sih gitu sih. Pas lawan Roma, kan dia sempat kartu merah duluan. Malah main lebih bagus. Iya. Terus Zaniolo merah di atas 6 menit 60, lemes tuh. Langsung di Roma menang lagi. Gue nggak tahu tuh tim gizinya kayak kurang bagus tuh. Anjir, tim gizi ya. Oke, terus kita rada turun lagi ke bawah. Ini tim debutan macam Salernitana, Venezia. Ya itu nanti deh, nanti itu. Ini dulu deh, gue baru lihat ada Hellas Verona nih. Belum menang nih di 2 pertandingan, bahkan kalah ya. Terus yang musim lalu oke, dan ya Spezia lumayan dapat 1 poin. Dan Torino juga, Zurich belum ngasih kemenangan juga nih buat Torino. Kira-kira gimana Mas Adit komentarnya untuk ketiga tim ini nih, Spezia, Torino, dan Verona? Ya kalau Spezia tadi kan di episode sebelumnya kita udah sempat singgung, udah bukan tim yang sama lagi kayak musim lalu. Gue juga setuju itu, udah nggak ada si Vincenzo Italiano. Kalau si Thiago Motta itu kan kayaknya versi lebih ininya ya, versi lebih yang apa ya dari Italiano tuh. Ya, yang penting kan Thiago Motta itu main ball possession gitu kan. Kayaknya lebih textbook lah. Fokusnya lebih ke situ gitu. Nah, masalahnya pemain-pemain Spezia-nya ngedukung atau enggak? Sejauh ini sih gue ngelihat belum ngedukung gitu. untuk apa namanya nurutin keinginan mainnya si Thiago Motta gitu ya. Paling itu problemnya. Udah gitu kan Spezia juga kalau dari materi pemain gue lihat sih nggak banyak berubah ya, nggak banyak nggak nambah, nggak banyak ngejual juga. Setahu gue pemainnya masih kayak si Mbida Zola itu dari musim lalu. Terus paling musim ini tuh dia Galabinovnya nggak ada Mas. Ya Galabinov dijual tapi dia ngedatangin pemain dari Toulouse tuh di Prancis tuh, si Yanis Antiste namanya tuh. Itu kayaknya juga penyerang berbakat juga ya. Tapi kita ya nggak tahu lah ya. Maksudnya penyerang berbakat kayak gitu dari Prancis gitu kan, apa dia bisa langsung nyetel di sini gitu kan. Terus kalau dari sisi ya gelandangnya juga kayaknya masih sama, masih si Meggiorini. Udah gitu udah nggak ada Pobega kan, mereka itu udah kehilangan Pobega. Paling ya itu aja. Jadinya gua rasa sih Spezia kalau misalnya apa ya
malah bisa jadi ya kalau dia kalah terus nih di 3 atau 4 pertandingan ke depan, bisa jadi Mota jadi pelatih pertama yang dipecat nih, jangan-jangan nih. Mungkin. Kayak gitu. Tapi ini Spezia juga udah berhasil minjem Agoume ya? Yang kayak kemarin ya Luciano Agoume, iya. Terus juga ada Mehdi Borabia, terus sama ini yang menarik sih, dari Barcelona, bisa juga dia linknya nyampe juga ke situ ya. Oh, si Reymana. Reymana iya. Itu kan kalau nggak salah itu mantan main Inter atau siapa sih, pernah main di Serie A juga deh kayaknya. Lupa gue. Terus juga ya Kevin Agudelo diresmiin, ya udah ya, minjem lawan lagi. Terus ya udah sih sisanya ya si kenal lah ya. Si kenal. Iya. Lu fresh ya Rom ya? Tapi suara gue ada ya, aneh ya? Ada. Yaudah lah, apa-apa. Yang penting kan suaranya. Terus Torino sama Verona, kira-kira nasibnya gimana, Mas? Torino ya emang sih di 2 game pertama Ivan Juric kalah terus kalau nggak salah ya. Apa sempat seri sih. Pokoknya belum menang lah. Tapi kelihatan ada peningkatan sih kalau gue bilang Torino daripada musim lalu. Sangat nggak jelas Torino. Itu malah Belotti dicadangin lah gitu. Ya menurut gue sih pelan-pelan sih Ivan Juric itu pasti bakalan ngasih hasil lah. Paling tinggal nunggu waktu aja, tinggal ya kalau dia udah ketemu pakemnya gitu, pemain-pemainnya yang udah pas starting 11-nya, gue rasa dia akan membaik. Tapi paling di papan tengah lah dia nggak akan, gue rasa nggak akan di papan bawah kayak musim lalu, tapi paling nggak ada improvement lah di papan tengah. Kalau justru si Hellas Verona nih emang rada khawatir nih, kan udah ditinggal si Ivan Juric, udah gitu pemain-pemain kuncinya kayak si kipernya tuh si Marco Silvestri kan juga pindah ke Udinese ya. Terus siapa namanya Lovato ke Atalanta, terus si Zaccagni ke Lazio, itu ditinggal pemain-pemain kunci kayak gitu sama pelatih, itu sulit juga sih. Gue bilang takutnya nih dia malah bisa nasibnya kayak Spezia juga nih, turun ke papan bawah gitu. Paling sih gitu ya. Oke. Gimana Dok, kalau menurut lu Dok? Spezia nih Dok, jagoan kita Dok. Kayaknya nggak menunjukkan. Kayak nanti Ngalsio nggak akan menggaungkan Spezia lagi deh. Karena emang udah culun, udah kelihatan arahnya culun. Kalau Spezia pemain-pemainnya udah bobrok semua. Maksudnya kualitasnya menurun ya. Dari kualitas menurun. Terus juga mereka biasa kan spirit underdog itu ketika baru promosi ya, mereka udah tahun kedua. Gue sih takutnya ya calon degradasi malah menurut Spezia. Spezia. Nah kalau Verona sialnya pemainnya hilang di akhir-akhir sih. Cabutnya di akhir nggak sempet ganti. Itu gue padahal sebenarnya materinya bagus ya depannya, masih ada Simeone. Giovanni Simeone. Iya. Simeone, terus The Lord Kalinic, The Lord Lasagna kan. Italian number 9, sebenarnya keren gitu, tapi belum sempat dapat penggantinya ini aja. Zaccagni. Ada Ivan Ilic juga, itu juga dari City, dan itu kayaknya menarik buat dipantau. Iya, mudah-mudahan sih di Januari dia nemuin pemain entah dari antah berantah yang tiba-tiba jago aja. Kita nggak tahu namanya si kenal. Iya, Ivan Ilic nih konyol kalau gue lihat, kurang ajar maksudnya. Dia tiba-tiba lawan Handanovic dicip bolanya. Kurang berani apa itu mentalnya. Iya, benar. Suka gue lihatnya, suka banget gue. Nanti Januari mudah-mudahan nemu lagi, Rom, pemain-pemain macem gitu tiba-tiba jago. Ya, dan ya sebenarnya transfer lumayan. Mereka juga datengin ada Montipo ya, terus ada Frabotta. Frabotta yang nama-nama anak, terus Sturaro. Kekerini ya, Kalinic tadi disebut, dan ada Eddie Salcedo, sebenarnya oke gitu loh. Ebrima Cole Atalanta nih gue tahu. Udah sisanya ada Antonin Barak sama Benassi dari Fiorentina. Sebenarnya sih menarik materinya, cuman kayaknya EDF kan ya ini ya. Iya EDF gimana? EDF kan kalau gue lihat EDF itu kan spesialis ribet ya. Dia selalu kayak ribet. Dia kayak selalu ribet gitu loh sama tim yang dia punya. Nggak pas dia di Roma, di Sassuolo, sekarang di Verona. Kayaknya gue ngeliat dia tuh selalu ribet gitu. Nggak tahu kenapa gue.
Padahal dia sempat bagus waktu awal karir dia itu pas di mana sih dia dulu, Cagliari ya? Kan dari Sassuolo kan. Sassuolo. Sassuolo. Sorry, kebalik. Berarti yang kemarin Cagliari maksud gua, sorry. Nah, iya. Pakai dasinya hijau. Sebel banget gue liatnya. Iya. Nah, tapi sekarang sih Verona nggak akan sebagus tahun lalu ya menurut gue. Kayaknya nggak akan semengejutkan kemarin lah. Akan turun lah. Cuman Torino paling yang stabil. Oke, kalau klub dari yang bawah Salernitana, Genoa, Venezia kayaknya belum banyak yang bisa dibahas ya karena memang masih belum kelihatan, masih ngaco juga sih. Tidak ada kejutan lah mereka di bawah. Dan sangat sih kenal selain selain jersey-nya Venezia. Caldara doang di situ yang gue tahu. Sama ada satu sih pemain Venezia yang lagi gue pantau nih, Dok. Siapa? Busio namanya. Siapa itu? Namanya Busio. Itu kemarin dia main bagus, serius deh, nggak bohong gue. Pas dia lagi lawan apa sih nih Venezia kemarin yang Amerika ya? Gianluca Busio orang Amerika ya benar. Cuman dia dari klub mana gitu di lawan gitu. Ini cukup menarik sih. Kemarin ratingnya dia tuh cukup bagus kemarin di beberapa platform ya. Terus gue liat passingnya, gue kan sempet nonton tuh Venezia kemarin lawan apa sih tuh? Napoli ya? Lawan Napoli ya kalau nggak salah. Terakhir ini yang Napoli. Yang pertama Napoli, tapi kan yang pertama Udinese, yang kedua Udinese, sorry. Iya benar Napoli. Yang kedua. Kartu merah Napoli, padahal kartu merah kalau nggak salah. Osimhen kan kartu merah. Malah kalah. Pas lagi lawan Udinese itu di seluruh skuad Venezia yang ratingnya bagus cuma 2 orang, Busio sama si Johnson. Siapa Johnson? Itu juga namanya Dennis Torsat Johnson itu bagus beneran deh. Gue ngeliat dia di pertandingan itu bagus. Tapi yang dari awal itu ya Busio. Sumpah itu players to watch gue, salah satu players to watch gue musim ini lah. Ada. Cuma berarti nanti dibeli nih tahun depan, entah dibeli sama siapa nih, kan biasanya diomongin Romji gitu. Orang Amerika. Di Roma nih. Amerika nih kan Roma nih. Roma kemungkinan kalau nggak Juve. Apa Milan sama orang Amerika juga yang punya. Oh iya. Oke, terus yang ini malah Sassuolo sama Bolonya dia di peringkat 7-8 ya. Ya sama Empoli justru berhasil menang lawan Juve itu 3 poin mereka yang paling mengejutkan sebagai tim yang baru gitu ya. Gimana nih Mas Adit? Gue sih kalau dibandingin sama 3 tim itu gue justru lebih tertarik bahas Udinese sih. Ini gue bilang ini tim kayak nggak ada matinya gitu. Padahal udah sama ownernya itu udah kayak yang ya udahlah lu asal jalan aja deh tuh, ibaratnya udah males-malesan ownernya gitu, tapi masih ada aja dan masih surprisingly tuh masih bagus gitu. Kemarin Juve bisa ditahan, terus kemarin waktu terakhir kan juga menang lawan Venezia, dia menang 3-0 gitu ya. 3-0. Udah ditinggal si De Paul juga gitu. Kayak nyawanya banyak banget ini tim gitu. Nah, gue tahu kenapa Mas. Kenapa? Karena mereka punya pemain yang namanya sukses. Itu yang bikin dia bakal sukses. Dari Watford namanya Isak sukses. Iya, bukannya itu Tolgay Arslan tuh. Itu pemain. Wah, itu kan jagoan gua musim lalu. Diganti sekarang. Nggak ada yang beli. Iya, kalah aku aja. Sukses sama Nehuen Perez ya, terus sama Arzik ya, Silvestri, sisanya kenal ya, Beto aja nggak tahu, gue taunya Iwan Fals. Itu Brandon Sopi. Samardzic itu tuh dari RB Leipzig loh. Samardzic ya. Samardzic yang masih oke lah namanya. Sisanya sama satu lagi kiper wonderkid dari Inter ya, Daniel Padelli. Wonderkid. Nah, itu dia saingan tuh sama si siapa? Sama si Marco Silvestri itu saingan tuh dia. Dan Puseto juga oke ya ternyata Mas, dia baru juga dari Watford ya. Itu kan itu ya ibarat kayak cabang-cabang aja tuh dari Watford kali dipakai itu balikin ke Udinese gitu-gitu aja. Ya Udinese tuh prioritas ke sekian. Jadi kira-kira finish di mana nih Mas Udinese Mas? Nah itu dia, cuman kan Udinese itu punya bisa nggak masuk Conference League lah, kan udah ada Conference League. Oh, kalau sampai Conference League sih enggak, gua rasa sih ya. Paling enggak. Itu peringkat berapa sih? Conference League itu 7 ya? 7 ya. 7 kalau ya, tapi paling enggak ya antara peringkat 11-12 mah mungkin bisa. Tadinya padahal gue ngira tuh awal musim pas nggak ada De Paul gitu, nggak ada si Juan Musso, habis lah gitu musim ini. Tapi ternyata kayaknya
masih hidup aja sih kalau dilihat dari 2 pertandingan pertama ya, tapi ya. Iya. Gitu. Gimana Bung Aldo? Komentar lu udah Udinese, Sassuolo, Sampdoria lah, sejawat-sejawatnya itulah. Nah, kalau Sassuolo, gue nggak tertarik. Sassuolo gitu-gitu aja ujung-ujungnya. Kalau Sassuolo Berarti lagi. Gue jagoan gue Udinese, bro. Lu harus lihat. Udinese. Selain ada Isak sukses penyerangnya, ada namanya Petar Micin. Namanya Micin coba. Oh iya, coba gue cek dulu. Orang mana itu? Kayaknya orang Ceko. Orang Serbia. Petar Micin namanya. Wah, gokil. Terus emang dari dulu kan Lord pada di Udinese kan, Kokaka di Udinese, ya kan. Dolevu, Sang Lama Siaboy ada di Udinese nyasar. Gue kayak favorit gue Udinese sekarang. Karena tim nggak jelas. Tim nggak jelas nih, hobi gue nih. Terus Roberto Pereira masih ada, tahu nih? Masih ada. Yeah. Masih ada. Kalau Bonifazi itu dilepas ya ke Bolonya ya? Kayaknya sih dilepas. Apa masih di Udinese sih, gue bingung. Transfer klub-klub bawah ini memang bikin pala penat dikit juga sih emang. Gue suka Udinese. Lo lihat nih, saking gak jelasnya, gila banyak banget dari berbagai macam negara. Lo ada dari Bosnia, dari Denmark, Jerman, ada dari Macedonia, Serbia. Ini pemain-pemain ngumpulinnya gimana nih coba? Kayaknya scoutingnya pakai FM dah. Iya, emang dari dulu Udinese kan begitu scoutingnya ke negara-negara mana gitu, toto jadi bagus. Kocak. Tapi kalau memang benar Udinese itu sama Watford memang ada chemistry ya, Watford kan sama FM juga ada kerjasama ya, bisa jadi. Iya. Keren nih Udinese. Tapi peringkat 10 lah, peringkat 10-7 mah susah lah. Fiorentina feeling gue di posisi situ 7. Udinese. Kalau Sassuolo ya males ngomongin, bosen ya. Gitu-gitu doang. Sassuolo kurang menarik. Kalau Empoli gue suka pelatihnya lah. Itu kan mantan Roma lah. Andrea Zoli. Ya wish tim sukses lah. Moga-moga. Ya terus yang gue nggak berani bahas itu karena kenal semua sama pemainnya itu Salernitana ya, itu sulit itu. Itu kan ada sulit. Itu Rom, ada Simi di situ. Simi ya satu doang. Oh iya baru sama ini Bonazzoli, Federico Bonazzoli paling itu 2 penyerang. Ya, cuman sisanya itu loh Mas, maksudnya Paweł Jarozinski, terus Julian Christopherson. Yang nonton keluarganya doang kali ya? Ya, yang gue tahu justru malah ini, baru itu si Sofian Kine itu loh. Kine apa gimana sih bacanya? Dari Lazio itu. Ada Obi loh. Ada Joel Obi, pemain Inter dulu anjir. Mantan itu juga tuh. Oh, satu sih yang gue tahu, sorry, Norbert Gyomber itu back dari Perugia itu gue tahu gue itu. Gyomber tuh back Roma dulu anjir, back Roma. Ya. Oh itu oke juga tuh ya Gyomber. Pernah di Roma, nggak jelas. Udah di Roma zaman jahiliyah. Ini sisanya nih susah buat di ini dok, karena mainnya memang masih ya kasat kusut gitulah ya, nggak bisa dilihat kayak gue ngeliat Venezia ada Busio bagus nih, di Salernitana nih sulit gitu loh. Nanti makin nonton kayak Calcio kemarin tiba-tiba ada pemain yang kita sebut terus. Kita baru 2 pertandingan belum kelihatan. Tim-tim aneh baru. Jadi pula tim-tim promosi si menang gitu kan, tim memang di bawah. Poinnya 0 gitu kan, belum kelihatan. Oh iya. Transfer paling mengejutkan buat lu tuh apa tuh? Ini di 10 menit terakhir nih. Aldo dulu dah. Transfer paling mengejutkan keluarnya CR. Ya, transfer out CR. Transfer in-nya itu tentu Odriozola ke Fiorentina itu salah satu yang mengejutkan. Oh bisa nyasar itu satu. Itu doang. Gue Zaccagni sih karena waktu itu sempat ada bentrok katanya gajinya tuh yang ditawarin jauh. Tapi jadi anjir. Iya. Ya, langsung males Mesias juga lah pastilah ya mengejutkan. Itu angkat tangan lah gue. Itu Mesias gue nggak ngerti lagi tuh. Ya kalau Mesias justru nggak begitu kaget Mas, karena memang dari sebelum itu juga udah sempat ada rumornya. Sebelum deadline tuh udah ada, cuma gue nggak nyangka aja kebeli. Iya. Maksudnya keren-keren loh, ada apa Jesus Corona terus Favre. Ya, Messi yang datang. Gila, Milan mau Isco asik. James Rodriguez yang datang.
Bernardo Silva yang gue nggak masuk akal. Iya. Bernardo Silva benar-benar. Berani-beraninya pemain di klub Manchester City gitu ya, yang gajinya buset, skillnya juga buset gitu loh. Kok dikaitin sama Milan yang menurut gue belum pantas pemain kayak gitu kayaknya belum mau lah istilahnya ke Milan, ngerti nggak? Sekali kayak gitu. Milan yang sekarang gue langsung kayak itu paling lawak sih rumornya itu. Jadi Bernardo Silva, Cuk. 2 tahun lagi bisa lah. Bisa. Cuman kalau memang beneran jadi sih, kalau beneran jadi sih gue wah gila Maldini sih, sungkem gue. Ya udah berumur juga 2 tahun lagi. Kayaknya. Kalau Mas Adit Mesias pasti. Enggak, gue kagetnya ini Felipe Caicedo sih ke Genoa ya. Iya. Oh iya. Itu mungkin jadi bisa ngurangin magisnya Lazio tuh, menit-menit akhir suka ngegolin tiba-tiba kan Caicedo. Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh. Si Sarri tuh kayak udah kayak ngebuang jimatnya Lazio tuh. Tapi udah berumur Mas ya, udah 31. Iya, udah. Udah tua. Masih lah, Serie A kan striker tua masih kepake kan. Dia bayangin aja di Genoa tuh sekarang ya itu Pandev sama si Caicedo, gila itu juga duet maut tuh. Pandev sama Caicedo. Duet panitia hari kiamat bro tuh. Sama ada ini apa namanya di Genoa juga ada 2 pemain yang namanya sama kayak legendnya Inter, ada yang namanya Cambiaso, ada yang namanya Calon juga. Cambiaso golnya itu keren itu pas lawan Napoli itu, suka gue golnya. Iya. Jangan-jangan nih first bisa time main volley kita gitu. Sebut-sebut juga nih ntar nih. Nanti Cambiaso ya. Itu masih muda juga sih kayaknya bakalan oke gitu. Terus pertanyaan dari gue, dari tim-tim yang tadi kita sebut siapa yang kira-kira beneran bakal ngeganggu Big Six lah bisa disebut? Mengganggu Big Six. Big Six-nya itu let's say Big Six-nya itu adalah Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma, Lazio. Gila. Ya Atalanta lah gue. Atalanta ya? Atalanta sama Fiorentina. Kalau gue. Gue lebih ke Fiorentina justru, nggak tahu kenapa ya. Karena Italiano, men. Gue Atalanta sama Fiorentina. Yang lahirnya di Jerman tapi namanya Italiano. Itu dia. Mas Adit? Iya sih. Ya kalau sampai Big Six sih ya itu Fiorentina sih emang. Kalau Atalanta tadi kan gue masih di Big Four ya. Masih optimis dia di Big Four. Kalau ya Big Six ya Fiorentina emang nggak ada. Di luar Fiorentina kayaknya materi tim-tim lain tuh paling Sampdoria, Bologna itu kan Udinese. Terus habis itu Torino, itu kan kayak second tier-nya lah gitu. Terus di bawahnya itu kan kayak Genoa, Cagliari gitu kan. Nah paling ya itu aja sih. Ya mungkin ya kalau tadi kita bisa bilang kayak Spezia atau Venezia itu, bukan Venezia, Spezia atau si Verona itu bisa terancam degradasi. Gua rasa bisa iya bisa enggak, tapi ada kemungkinan enggak degradasi juga karena tim-tim promosi gue masih meragukan juga sih, kayak Salernitana, Venezia masih ada. Ya memang mereka kekuatannya jauh menurun, tapi masih ada tim-tim yang jauh lebih jelek gitu kalau gue bilang. Lebih culun. Oke. Ya, jadi kayak cukup sampai sini aja kali ya. Nanti next episode-nya kita bakal bahas preview Giornata 3 kayaknya menarik nih. Ada Milan, Lazio. Prediksi Romji kembali lagi nih ya. Prediksi Romji. Kalau yang follow Twitter Romji udah ketahuan, langsung buntung tuh. Lazio, Spezia ngambil. Gue nggak bilang Spezia ngambil anjir. Enggak, lu pokoknya pala Spezia bisa apaan 6-1. Seri. Iya, ujung-ujungnya 6-1. Tapi ya, bener kemarin Milan ngambil, Roma menang ya. Kemarin kan. Iyalah. Ya Roma pasti menang lah. Makanya gue udah siap tim Lazio gue traktir dah Maret. Ntar Roma udah ngelok Scudetto Maret, yakin gue. Gue udah siap di endorse sama Sbobet ini prediksinya. Bandar kaya ntar. Oke, udah. Thank you sekali lagi buat Aldo dan Mas Adit. Oke. Thank you. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.